Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang disebut Kristen masih bisa dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, ada orang yang sekalipun Kristen tapi masih bisa disebut Kristen duniawi. Yang kedua, ada orang Kristen yang masih bisa disebut Kristen bayi rohani. Yang ketiga, ada orang yang sudah bisa disebut Kristen dewasa rohani. Jadi Kristen duniawi, Kristen bayi rohani, Kristen dewasa rohani. Apa maksudnya? Pada kenyataannya, saya katakan tadi, ada orang-orang yang sekalipun sudah menyebut diri atau disebut Kristen, secara administratif dia warga gereja, secara administrasi pemerintahan dia beragama Kristen, datang di gereja dia datang, ibadah-ibadah di semua tingkatan dia hadir, tapi kelakuannya kelakuan duniawi. Dia sudah di dalam gereja tapi belum di dalam Kristus. Dia telah menyandang status sebagai orang Kristen tapi belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Itu yang disebut Kristen duniawi. Kehidupannya tidak ada beda dengan orang-orang yang bukan Kristen. Cara berpikirnya, kehendak hatinya, kebiasaan-kebiasaannya. Maka orang itu disebut Kristen duniawi. Orang Kristen tapi kelakuannya sama dengan orang-orang yang bukan Kristen. Tidak ada bedanya. Bedanya dengan orang lain hanya karena dia waktu ibadah datang ke ibadah. Tapi dalam kehidupannya, dalam etikanya, dalam pekerjaannya, dalam kehidupan sosialnya, di pasar, di tempat berusaha, di kantor, di tempat bekerja, dia tidak ada beda dengan orang-orang yang bukan Kristen. Tapi yang kedua, ada yang bisa disebut Kristen tapi bayi rohani. Maksudnya, dia tidak lagi hidup dengan cara duniawi. Dia sudah hidup sebagai orang Kristen, tapi masih sangat sensitif, masih sangat kekanak-kanakan. Secara umur sudah dewasa, tapi memang masih harus diperlakukan seperti anak kecil. Kalau pengkhotbah talebe sadiki, dia tersinggung. Kalau penatua dia akan pendeta khotbah tak keras, dia cepat tersinggung, gampang marah juga. Togor marah, kritik, tersinggung. Sama dengan anak-anak begitu, masih suka marah dan masih harus ditekan. Dia sudah Kristen, tapi ini masih lebih bagus daripada Kristen duniawi tadi. Yang ketiga, harusnya itu idealnya Kristen dewasa rohani. Dia betul-betul hidup sebagai seorang Kristen. Nah, orang-orang Korintus masih boleh disebut sebagai orang-orang Kristen duniawi. Mereka sudah Kristen, mereka sudah menyebut diri percaya kepada Kristus, tapi kehidupan lama mereka sebelum menjadi Kristen, mereka masih bawa. Meskipun kalau kita membaca 1 Korintus, 2 Korintus, kita akan mendapati jemaat Korintus itu adalah jemaat yang sangat melimpah dalam semua kebaikan. Tuhan sangat memberkati mereka. Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat maju dalam peradaban, maju dalam pengetahuan,
memiliki banyak karunia dari Tuhan. Bahkan karunia-karunia mereka melimpah. Lalu orang baca, Paulus menjelaskan itu. Mereka punya pengetahuan yang luar biasa. Mereka punya rupa-rupa karunia yang banyak di dalam jemaat itu. Tapi sekaligus, jemaat Korintus ini jika dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain, jemaat Korintus ini adalah jemaat yang paling bikin Paulus sakit kepala. Di satu pihak mereka melimpah dalam anugerah. Mereka punya banyak keunggulan dibandingkan jemaat-jemaat yang lain. Mereka kaya, baik dalam perkara-perkara materi maupun dalam hal-hal yang bersifat anugerah rohani. Mereka kaya, melimpah. Tapi sekali lagi kita bilang, kalau orang baca 1 Korintus, 2 Korintus, kayaknya ini jemaat yang paling baking sakit kepala dari Rasul Paulus. Jemaat itu jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Meskipun Paulus tinggal di sana tidak lama, 1,5 tahun. Tapi saya katakan tadi, mereka adalah orang-orang yang sekalipun sudah menjadi Kristen, tapi ada kehidupan lama mereka, yaitu kehidupan sebelum Kristen, yang ketika orang jadi Kristen tidak serta-merta mereka lepaskan. Salah satunya adalah yang menjadi bacaan kita di hari ini dan sepanjang minggu ini. Apa ini? Mereka masih hidup di dalam salah satu dosa yang paling mengerikan, adalah percabulan. Sebelum mereka menjadi Kristen, memang itu suatu kehidupan yang wajar bagi masyarakat umum di zaman ini. Saudara tahu, di masyarakat Yunani kuno, mereka punya agama, mereka punya keyakinan, dan salah satu yang mengerikan bagi orang Kristen, tapi bagi mereka itu hal yang biasa, hal yang harus malah, yaitu misalnya dalam informasi-informasi yang boleh kita lacak, masyarakat Yunani kuno itu mereka punya kepercayaan terhadap dewa-dewa. Dan salah satu dewa yang sangat dihormati, sangat dipuja adalah salah satu dewi yang sangat dihormati, dipuja adalah Dewi Cinta. Bayangkan dia disebut Dewi Cinta, namanya Afrodit. Nah, ada kuil-kuil yang didirikan untuk menghormati Dewi Afrodit. Dewi ini kemudian dilayani oleh kira-kira 1000 imam wanita. Tapi salah satu yang sangat mengerikan adalah, harusnya saya berulang-ulang mengatakan mengerikan dari sudut pandang kekristenan, tapi bagi mereka itu suatu hukum agama, itu suatu keharusan, itu memang ritual keagamaan. Apa? Sudah tahu? Imam-imam wanita yang kira-kira ada 1000 orang ini, mereka di dalam kuil Dewi Afrodit itu melakukan apa yang disebut pelacuran bakti. Mereka memiliki pemahaman bahwa begini, kalau Dewi Cinta ini berhubungan, bersetubuh, bercinta dengan dewa-dewa yang tidak terhitung banyaknya, maka akan berdampak masyarakat waktu itu akan menikmati kemakmuran. Dan saudara tahu apa yang paling gila yang dilakukan oleh 1000 imam wanita ini apa? Mereka berusaha, saya akan bicara secara terang-terangan, mereka berusaha merangsang Dewi Cinta supaya Dewi Cinta ini bercinta dengan dewa-dewa. Gila gak? Caranya merangsang bagaimana? Mereka bersetubuh, mereka melayani orang-orang yang datang. Jadi di sana tersedia imam-imam yang melakukan pelacuran, tapi
pelacuran ini disebut pelacuran bakti. Pelacuran sebagai kebaktian mereka kepada Dewi Cinta. Itu cara mereka merangsang Dewi Cinta supaya dia bercinta dengan dewa-dewa. Karena kalau Dewi Cinta bercinta dengan dewa-dewa, ini akan mendatangkan kemakmuran, ini akan mendatangkan kebaikan, ini akan mendatangkan kemajuan, ini akan mendatangkan berkat bagi masyarakat. Ini biasa. Dan yang mengerikan adalah ketika orang-orang Korintus yang diinjili oleh Paulus menerima Kristus, menjadi orang Kristen, kebiasaan ini tidak mereka tinggalkan. Mereka tetap awal. Tapi memang ada hal lain, adalah mereka punya slogan, segala sesuatu diperbolehkan bagiku. Aku mau bebas. Nah, memang di ayat 12, segala sesuatu halal bagimu. Tapi kalau saudara baca di dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 yang sekarang, itu kata halal diganti dengan diperbolehkan. Memang itu arti yang lebih bagus. Dorang ada slogan masyarakat, segala sesuatu dibolehkan bagiku. Nah, apa-apa ini boleh. Jadi saya katakan tadi, mereka sudah Kristen tapi cara-cara berpikir duniawi, perilaku-perilaku orang dunia mereka bawa di dalam gereja. Sehingga masih banyak laki-laki waktu itu yang masih sering datang di tempat-tempat kuil itu. Tidak serta-merta pikiran mereka takluk pada Kristus, karena hati mereka takluk kepada Kristus. Dan tidak serta-merta ketika mereka menjadi Kristen, otomatis mulai membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang berpadanan dengan Injil Kristus. Masalah lain adalah masyarakat Yunani kuno ada pemahaman yang membedakan tubuh dan jiwa atau roh. Orang Yunani kuno menganggap tubuh ini jahat, yang baik itu jiwa atau roh. Jadi yang lebih penting untuk dijaga adalah kemurnian jiwa, kemurnian roh. Tubuh ini akan hancur, tubuh ini akan rusak, tubuh ini tidak penting, tubuh ini adalah penjara jiwa, tubuh ini jahat, daging ini jahat. Maka tidak usah dipentingkan. Toh pada akhirnya tubuh akan hancur, tubuh akan mati. Yang penting itu jiwa atau roh. Dan malah mereka berusaha untuk bagaimana caranya membebaskan jiwa atau roh dari tubuh yang jahat. Dan itu butuh perjuangan seumur hidup. Maka karena mereka menganggap yang baik itu jiwa atau roh saja, maka mereka tidak menganggap tubuh ini sebagai sesuatu yang kudus, sebagai sesuatu yang harus dijaga kemurniannya. Nah, dua hal itu yang kemudian saya katakan tadi, sekalipun mereka sudah Kristen, tapi kelakuan mereka adalah kelakuan duniawi. Apakah ini harus dibiarkan? Tidak, kata Paulus. Dan karena itu bacaan kita sepanjang minggu ini adalah kritikan yang sangat keras dari Rasul Paulus terhadap hal-hal itu. Tidak bisa, kata Rasul Paulus. Cara-cara berpikir itu tidak boleh ada dalam gereja. Cara-cara berpikir itu tidak boleh ada dalam kekristenan. Orang dunia boleh berkata segala sesuatu boleh, segala sesuatu halal. Tapi kamu sebagai orang Kristen tidak boleh berpikir seperti itu. Cara berpikirmu harus berbeda. Mengubah cara berpikir. Memang itulah salah satu tujuan dari penginjilan, bukan? Salah satu tujuan dari penginjilan adalah merubah cara berpikir. Dari mana orang dapat ini dalil? Karena kata bertobat, saya selalu berulang-ulang mengatakan kata bertobat itu dari bahasa Yunani metanoia. Metanoia itu dari dua suku kata, metanoia. Meta artinya berbalik atau berubah, noia ini sebenarnya
Otak, pikiran, mindset, cara berpikir. Jadi metanoia sebenarnya pertama-tama adalah perubahan cara berpikir. Injil dimaksudkan untuk merubah cara berpikir orang. Injil dimaksudkan untuk mengubah pandangan orang. Kalau pikirannya berubah, maka kemudian yang berubah juga adalah sikap hati. Kalau pikiran dan sikap hati berubah, otomatis ini akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan baru. Dan karena itu Paulus memberikan kritikan. Tidak bisa. Kamu sudah Kristen. Kamu sudah disebut sebagai orang-orang Kristen. Maka cara berpikirmu tidak boleh seperti itu. Tidak bisa. Itu cara-cara berpikir dunia. Seharusnya apa? Sebagai orang Kristen, kamu harus sadar, kata Paulus, kamu harus memuliakan Allah. Tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu harus dipakai untuk memuliakan Allah. Mari kita mulai memikirkan ini, mulai kita merenungkan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih disebut, kalau kita bagi di kategori tadi, bagaimana dengan kita? Mari orang jujur pada diri sendiri, jujur pada Tuhan. Kalau kita kira-kira sebagaimana? Saya mengatakan ini bukan berarti saya sudah selesai dengan perjuangan ini. Kita masih sama sebagai orang-orang berdosa. Saya juga tidak lebih baik dari saudara-saudara. Kalau saya berani mengatakan saya lebih baik dari saudara-saudara, saya orang paling berdosa. Kita sama-sama, sekaligus mari kita sama-sama kembali kepada prinsip-prinsip firman Tuhan. Amin. Siapa di antara kita yang satu kali seumur hidup tak pernah berpikiran cabul? Saya berani mengatakan tidak ada. Dan berarti masalah ini bukan hanya masalah orang Korintus. Ini masalah kita. Ini bukan masalah di luar sana, tapi ini juga masalah di dalam gereja. Bagaimana dengan kata-kata Yesus? Kalau ada seorang melihat seorang perempuan, lalu dia mulai menginginkan dalam hatinya, dia telah berzina. Wah, kita bilang kalau Tuhan Yesus mau pakai ini standar ini, tidak ada orang yang mau masuk surga, khusus laki-laki. Siapa yang tidak pernah? Semua orang. Coba angkat tangan yang tidak pernah selain kita. Tidak. Hukum-hukum itu untuk menerangkan kepada kita betapa kita tidak bisa lolos. Betapa kita gampang terjebak pada dosa. Betapa gampangnya kita terikat pada dosa. Tidak ada orang yang bisa lolos dengan mudah dari tawaran-tawaran dosa. Secara khusus dosa yang terkait dengan bacaan kita. Percabulan bukan hanya dalam kelakuan, tapi dalam pikiran, dalam hati. Bayangkan Yesus bilang, kalau engkau melihat seorang wanita, lalu engkau tertarik, lalu engkau menginginkan dia, lalu engkau begitu berhasrat untuk seolah-olah menginginkan dia, mendapatkan dia, engkau sudah berzina. Jadi mungkin di antara orang ada yang gak pernah berzinah secara fisik, tapi siapa berani mengatakan dia gak pernah berzinah hati? Betapa tingginya standar yang Tuhan tetapkan kepada kita. Betapa tidak mungkinnya kita menjadi sempurna.
Tapi bolehkah kita kemudian menggunakan bahasa itu? Karena memang orang tak boleh sempurna, ya mari orang hidup sama aja dengan cara berpikir dunia. Tidak bisa juga. Kita memang tidak bisa menjadi seperti yang Allah tetapkan. Standar Allah tidak mungkin kita capai. Tapi terpujilah Kristus. Kristus telah membawa standar. Bukan kita yang dipaksa naik memenuhi standar Allah. Tapi Allah yang berkasih karunia telah menurunkan standarnya untuk menjangkau kita yang berdosa. Amin. Untuk itulah Injil harus terus diberitakan. Orang-orang yang sekalipun sudah disebut Kristen, bukan berarti mereka lolos dari serangan-serangan iblis, dari serangan-serangan dosa. Bukan berarti mereka telah lolos dari gempuran dosa. Dan itu yang menjadi perjuangan iman Rasul Paulus. Jangan lagi berpikir seperti itu. Sebagai orang Kristen, tugasmu adalah muliakan Allah dengan tubuhmu. Beberapa alasan yang diberikan oleh Paulus untuk menentang percabulan. Yang pertama, dia bilang, Ingatlah selalu. Kalau orang Yunani kuno menganggap tubuh ini tidak penting, karena tubuh ini akan rusak, tubuh ini jahat, tubuh ini tidak usah dijaga kemurniannya, tidak usah dijaga kekudusannya, yang lebih penting itu jiwa atau roh. Tapi Paulus bilang, itu pemahaman yang salah, sebab yang benar adalah tubuhmu akan dibangkitkan. Tubuhmu penting. Sebagaimana Kristus yang bangkit dari antara orang mati, yang bangkit bukan hanya jiwanya, yang bangkit bukan hanya rohnya, tapi yang bangkit adalah tubuhnya. Dan Yesus Kristus itu mati bukan hanya untuk menebus jiwa kita, bukan hanya untuk menebus roh kita, bukan hanya untuk menebus secara rohani, tapi kematian Yesus Kristus itu juga menebus tubuh kita. Ini hal pertama yang menjadi alasan dari Rasul Paulus. Kamu tidak boleh berpikir mereka menganggap tubuh tidak penting, tapi orang Kristen menganggap tubuh itu penting. Karena tubuh itu akan dibangkitkan juga. Akan terjadi kebangkitan tubuh. Bukan hanya roh yang akan bangkit di akhir zaman. Bukan hanya soal kebangkitan, tapi kemudian akan dibawa pada penghakiman. Karena itu Paulus mengingatkan, jaga kekudusan tubuh. Pakai anggota-anggota tubuhmu untuk memuliakan Allah. Itu alasan pertama. Tubuhmu akan dibangkitkan dan akan dihakimi juga. Yang kedua, Paulus mengingatkan, kenapa dia sangat menentang percabulan? Kenapa kita tidak boleh hidup dalam percabulan? Karena tubuhmu, hidupmu adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja, dan gereja adalah tubuh Kristus. Sekali lagi, Kristus adalah kepala gereja, dan gereja adalah tubuh Kristus. Dan kita masing-masing adalah anggota dari tubuh Kristus itu. Dan ini yang harus disadari. Oleh karena kita telah dipersatukan, dipersekutukan sedemikian rupa secara rohani oleh penebusan Kristus, kita ini telah dipersatukan secara rohani dengan Kristus. Kita menjadi anggota tubuh Kristus. Karena itu Paulus bilang, kalau kamu sudah bersatu sedemikian rupa secara rohani dengan Kristus, masakan kamu memakai anggota tubuh Kristus itu untuk melakukan percabulan. Jadi ketika
Ketika kamu melakukan percabulan, itu sama halnya kamu mencabik-cabik tubuh Kristus. Itu sama halnya kamu merusak tubuh Kristus. Itu sama halnya kamu menghina tubuh Kristus. Itu sama halnya kamu mencemari tubuh Kristus. Itu sama halnya kamu menodai tubuh Kristus. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa kita ini bebas. Kita ini harus tetap sadar, Paulus bilang, kita adalah anggota tubuh Kristus karena kita telah dipersatukan, dipersekutukan sedemikian rupa dengan Kristus. Itu gambaran yang sangat indah yang dipakai oleh firman Tuhan. Paulus berulang-ulang menggunakan istilah ini. Kita ini anggota tubuh Kristus. Maka kalau kita ini masing-masing kita adalah anggota dari satu tubuh Kristus, maka tidak boleh ada anggota-anggota tubuh itu yang kita pakai untuk percabulan. Jaga mata kita, tangan kita, anggota-anggota tubuh kita. Bagaimana dengan kita? Sekali lagi, mari kita mulai memikirkan ini. Betapa gampangnya, apalagi di zaman yang makin maju sekarang, betapa gampangnya orang jatuh dalam hal-hal seperti itu. Termasuk karena dipermudah dengan media sosial. Sudah tahu, saya mau cerita sesuatu yang harus menjadi keprihatinan kita bersama. Bulan lalu saya dapat laporan dari sekolah bahwa tuh anak K2 Kinamang nabakalai di sekolah. Ya aku berduel dengan dia petamang di sekolah. Lalu saya sangat marah sebelum tahu alasannya. Kita selalu sangat marah ketika anak-anak di rumah itu bakal lain. Apalagi tuh anak kedua itu kita sangat kenal dia watak. Dia itu diam-diam. Mari yang coba-coba pancing. Dia bisa membalas lebih keras daripada orang yang memancing dia. Pak Guru Patrick juga tahu. Tapi bulan lalu, saudara tahu, dapat laporan dari sekolah dia bakal lain. Yang lebih memprihatinkan saya adalah orang tua dari anak, persisnya oma dari anak yang dia bakal itu, kirim foto ke kita. Memang dapat lihat bekas-bekas. Saya sangat marah. Kita mendisiplinkan dengan sangat keras tuh anak kedua di rumah Kinamang. Tapi setelah ditelusuri sudah tahu apa penyebabnya. Kita mau cerita dari sini jadi keprihatinan orang ini. Dia kelas 4 SD. 4 orang PST. Sudah tahu dia penyebab? Dia penyebab begini. Satu hari orang lagi bermain-bermain, tapi itu di luar jam sekolah. Sore orang bermain-bermain. Kok tiba-tiba, saudara dengar ya, ada satu anak panggil orang untuk nonton video. Lalu saya tanya Kinamang, memang video apa? Mungkin dia juga karena enggan mengucapkan atau memang baru sampai situ dia punya pengetahuan. Sudah tahu? Dia pertama panggil nonton apa? Kamang bilang dia mau panggil nonton film sesek papa. Kita tahu itu pasti video porno. Mimbar ini harus dipakai untuk mendidik jemaat secara lebih ketat. Bayangkan ada anak kelas 4 SD panggil dia petamang-tamang untuk pakai bahasanya Kinamang. Mau bawa ini film sesek kata. Kok nggak naik kok? Dia bilang nah. Kita bilang dia boleh. Begitu dia bilang. Tuh anak di rumah bilang dia boleh. Kenapa? Bahaya nggak nano? Tuhan mau marah nggak? Kita mau bilang nggak Bapak Guru? Nah, tuh kalimat ini kita mau bilang nggak Bapak Guru? Singkat cerita tidak jadi. Dia panggil dia anak-anak juga, dia tamang-tamang tolak semua. Lalu besoknya hari sekolah, baku-baku gara dorang, nen tahu bagaimana baku gara, namanya juga anak-anak kan,
Kong, tuh anak ini bagara sekali lagi Pak Kamang. Kong kamang mungkin dapat ingat di EP kasus kemarin. Dia bilang, kita mau bilang kan apa Pak Guru? Kemarin kan ada panggil orang mau ini film sesi. Dia bilang, nyanda kita cuma baku seduk Pak, kita cuma bercanda. Karena kamang tekan terus, ya kita nih tahu dia motif. Dia tekan terus, tak mau bilang, pokoknya ngana tak mau bilang Bapak Guru. Kong dia skop di purut tuh kamang. Kong kamang sikat pada dia. Kita marah karena kamang gak ajar pada dia juga. Tapi kita harus prihatin untuk pemicu. Akhirnya dapat urus. Meskipun yang tidak jadi, tapi saudara prihatin tidak? Anak kelas 4 SD, saya menduga, ini dugaan, bisa salah. Anak itu sudah pernah melihat hal-hal itu. Dari mana dia dapat ide mau panggil dia pertama ngoba uni? Dari mana? Kalau dia belum pernah tahu. Memang ada persoalan anak itu, katanya broken home. Orang tuanya pisah. Dan sekarang dia tinggal dengan mamanya. Mama dan papanya sudah pisah. Tapi oke, terang lewati itu. Tapi persoalan saya adalah, kok bisa-bisanya sampai di anak-anak SD? Sudah sedemikian mudahnya dihancurkan dengan perkara-perkara percabulan. Apa saudara tidak prihatin? Apakah saudara mengenal anak-anak saudara? Kita semua. Bagaimana? Kita sih tidak cari, mari dia datang sendiri. Kadang-kadang begitu kan. Kita salah satu pendeta yang sangat aktif menggunakan media sosial. Kadang-kadang muncul pemberitahuan notifikasi, seseorang menandai Anda untuk ini. Pas kita buka, wah, ternyata gambar-gambar vulgar. Mau bagaimana? Kamu punya pilihan, mau menikmati atau skip. Dia tidak cari, dia yang datang, ditawarkan. Kan cuma ada tulis di notifikasi, si ini menandai Anda untuk melihat ini. Kita buka, ya sudah lihat. Tapi kita bilang pilihan pada aku, kamu mau nikmati. Sudah tahu. Berapa tahun yang lalu ketika saya memberi materi tentang pornografi di Sekolah Lentera Harapan Tomohon. Memang materi-materi ini salah satu materi yang biasa Teja kasih pada anak remaja pemuda. Saya membaca satu data yang sangat penting. Kalau orang menggunakan narkoba, otak ini ada 3 bagian otak yang akan dirusak oleh narkoba. Tapi orang, sekali lagi, orang yang kecanduan narkoba atau nafsa narkotika dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, orang-orang yang sudah kecanduan narkoba, sudah tahu ada 3 bagian otak yang rusak. Orang yang kecanduan pornografi ada 5 bagian otak yang rusak. Artinya apa? Kekuatan pornografi untuk merusak otak itu jauh lebih dahsyat daripada narkoba. Bukan berarti kita bilang, yang penting tidak pornografi, narkoba boleh. Bukan begitu juga. Dan salah satu yang dirusak oleh pornografi, saudara tahu apa? Otak manusia, salah satu di bagian sini, di bagian depan di sini, ada dia nama, dia bahasa buku prefrontal cortex, PFC. Nah, fungsi dari prefrontal cortex itu adalah semacam dia yang memimpin manusia. Dia yang memberikan pertimbangan kepada manusia. Dia yang memberitahu mana boleh, mana tidak boleh, mana benar, mana salah, bagaimana mau lakukan. Dialah yang akan memimpin. Dialah yang akan mengarahkan. Dialah yang memberikan informasi-informasi. Dia menjadi petunjuk. Dan prefrontal cortex itu, PFC itu adalah satu-satunya bagian pada otak manusia yang nyanda ada pada binatang. Saudara tahu, kalau rusak itu PFC itu, manusia pikiran nyanda ada bedanya dengan binatang.
Dan kalau rusak, sekali lagi, kalau rusak tuh PFC itu, dia di posisi di bagian depan. Manusia nggak ada lagi beda dengan binatang. Itu satu-satunya bagian yang membedakan otak manusia dengan otak binatang. Pertimbangan, benar atau salah, boleh atau tidak boleh, memimpin manusia, memberikan pertimbangan-pertimbangan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan hanya ada dua kemungkinan bagian itu rusak. Satu, kecelakaan. Kalau terjadi benturan yang sangat keras, ketika terjadi kecelakaan, itu akan rusak. Yang kedua, pornografi akan merusak itu. Hati-hatilah. Saya juga sedang mengingatkan diri saya. Saya tidak menghakimi saudara, tapi saya mengajak kita mari sadar ini. Itu yang akan dirusak oleh pornografi. Dia akan terus dirusak. Karena saudara tahu, ketika manusia menonton itu pornografi, dia akan, otak kita akan memproduksi, biar jadi kita pakai bahasa-bahasa buku, dia akan memproduksi apa yang disebut dopamin. Dopamin itu adalah bagian otak yang akan memberikan rasa senang, rasa bahagia. Tapi ketika dopamin itu terus diproduksi, lama-lama yang terjadi justru adalah kerusakan pada otak. Dan saudara bayangkan, kita ulang tadi, kalau narkoba, dia merusak 3 bagian otak. Tapi pornografi, karena itu pornografi kadang-kadang ada disingkat narkolema, narkotika lewat mata. Betapa gampangnya kita dihancurkan. Mulai dari menghancurkan pikiran kita. Kalau pikiran kita sudah dihancurkan, hasrat hati kita pasti rusak. Dan pasti kebiasaan-kebiasaan kita juga menjadi rusak. Ketika datang hal seperti itu, yang orang tidak pernah cari, tiba-tiba muncul di media sosial. Di semua media sosial, nggak ada yang lolos. Pilihannya cuma 2. Orang mau menikmati dan tunggulah kehancuran, atau skip. Kalau kita hapus, supaya dia tidak datang lagi. Paulus bilang, ingatlah, tubuhmu harus dipakai untuk kemuliaan Allah. Matamu, tanganmu, pikiranmu, anggota-anggota seksual, organ-organ seksualmu harus dipakai. Saudara, saya sudah berulang-ulang mengatakan seks itu anugerah indah dari Tuhan. Tapi itu hanya dispesialkan bagi suami istri. Maka ketika kita tidak menempatkan perkara-perkara seksual ini dalam pernikahan yang suci, kita mencabik-cabik tubuh Kristus, kita menghina tubuh Kristus. Jadi seks itu anugerah bagi suami istri, tapi menjadi kutuk bagi orang-orang yang bukan suami istri. Itu menjadi anugerah dalam perkawinan, tapi membawa bencana di luar perkawinan. Betapa pentingnya hal-hal ini diingatkan. Ketika gereja masih menganggap tabu hal-hal ini dibicarakan, puji Tuhan minggu ini Gemim bicara tentang ini. Itu alasan kedua dari Rasul Paulus. Alasan ketiga, kenapa kita harus menjauhi percabulan? Karena Paulus bilang, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dia hanya mau berdiam di tempat yang kudus. Dan tubuhmu adalah tempat kediaman Roh Kudus. Allah tidak mau tinggal, Roh Allah tidak mau tinggal di tempat yang tidak kudus. Maka supaya dia boleh tinggal di bait yang kudus, bait itu harus dijaga kekudusannya. Kalau saudara mau Tuhan ada tinggal bersama kita, kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Kalau gereja ini mau tetap dipelihara oleh Tuhan, gereja harus mementingkan kekudusan. Kalau gereja kita ingin Tuhan ada bersama kita, Tuhan tinggal menyertai kita, jaga kekudusan. Dan kalau tubuh kita tidak dijaga kekudusan, maka roh itu akan meninggalkan kita.
Harusnya ketakutan manusia bukan ketika dia tua, bukan ketika dia sakit-sakitan menjadi miskin, tapi takutlah kalau Allah meninggalkan kita. Maka supaya Allah di dalam roh tetap tinggal di dalam tubuh kita, harus mengingatkan, ingatlah selalu, tubuh adalah bait Roh Kudus. Amin. Jaga. Tunggulah anak-anak muda. Sekali lagi maafkan saya sudah berulang-ulang mengatakan, tapi memang karena ini bacaan minggu ini kita tidak mungkin mau menghindarkan. Kita seulang-ulang, tunggulah sampai engkau menikah. Tunggulah, bersabarlah sampai engkau menikah. Percaya, Tuhan akan memberkati anak-anak muda yang mementingkan kekudusan. Amin. Tunggulah sampai engkau menikah. Engkau akan menikmati segala keindahan berkat dari Tuhan. Tunggulah, bersabar. Tapi kalau engkau sejak muda mulai merusak kekudusan seksual, hanya menunggu waktu, engkau akan hancur. Percabulan adalah perusakan terhadap institusi ilahi, yaitu pernikahan. Nah, itu kan bagi orang yang kawin, bagaimana orang yang belum menikah? Sama juga prinsipnya. Saya berharap, maafkan saya berulang-ulang mengatakan, saya berharap. Soalnya tidak ada lagi maafkan, jangan marah. Kita berharap sekali. Soalnya tidak ada lagi anak-anak muda di gereja ini yang sudah hamil sebelum nikah. Saya sangat meminta dengan penuh kasih atas nama firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Hari kita bertobat. Kita mungkin semua pernah salah. Kita semua pernah hilaf. Kita semua pernah melewati jejak yang hitam. Tapi Injil memanggil kita untuk pertobatan. Amin. Sehitam apapun masa lalu, masa depanmu masih bisa ditambah. Kalau kita yang pernah salah, kita yang pernah hilaf, kita yang pernah salah, kita yang pernah jatuh di dalam dosa-dosa persinahan percabulan secara khusus, entahkah dalam pikiran, entahkah dalam hati, entahkah dalam kelakuan, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menghina orang-orang berdosa yang mau kembali kepada Dia. Amin. Tuhan tidak pernah menghina orang-orang berdosa yang mau bertobat. Alasan keempat, terakhir, Rasul Paulus bilang, ingatlah, kamu telah dibeli dengan darah Kristus. Mau pakai alasan apa lagi? Alasan keempat ini alasan yang paling menggerakkan hati. Kristus tidak punya kewajiban untuk menyelamatkan kita, tapi Dia telah memilih untuk menyelamatkan kita. Rasul Petrus bilang, kamu telah dibeli bukan dengan emas perak, bukan dengan barang-barang yang fana, tapi kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Dan ingatlah, kamu dibeli dengan apa? Dengan darah Kristus. Ini memang istilah yang dipakai dalam perbudakan di zaman dulu. Dulu seseorang budak memang masih dibenarkan untuk perbudakan di zaman dulu kan. Jadi seseorang kalau dia mau suka ke budak, dia beli, dia bayar lunas tuang sebelum. Nah, istilah ini diambil oleh Paulus tapi diberi makna rohani. Kamu dulu adalah budak iblis, kamu dulu adalah budak dosa, tapi ingatlah, Kristus sudah membayar harga, melunasi dengan darah, supaya kamu menjadi milik Kristus. Kamu sudah dibeli, tubuhmu sudah dibeli, hidupmu sudah dibeli dengan darah Kristus. Apakah itu tidak cukup untuk mengubah hati kita? Apakah itu tidak cukup untuk memanggil kita? Kristus telah mencurahkan darahnya, rela mati untuk menebus kita. Maka jangan sampai pengorbanan Kristus itu
menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. 4 alasan ini kemudian ditegaskan sekali lagi. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuh. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.